Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum Merdeka. Apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka? Kenapa kurikulum di Indonesia perlu diganti lagi? Padahal sebelumnya sudah ada kurikulum 2013. Apakah perubahan kurikulum ini benar-benar perlu? Nah, di video ini saya akan sambung Jaida dengan NIM 2302101020020 sebagai mahasiswa pendidikan fisika ingin menyampaikan opini saya mengenai kurikulum Merdeka dan efisienkah kurikulum Merdeka untuk negara Indonesia saat ini. Video ini saya buat untuk tugas mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum sekolah. Pertama, kita mulai dari asal-usul kurikulum Merdeka. Dari mana kurikulum Merdeka itu? Nah, dirujuk dari sumber berita yaitu kompas.com, kurikulum Merdeka ini resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional mulai tahun ajaran 2024-2025 melalui Kemendikbudristek nomor 12 tahun 2024 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu Bapak Nadiem Makarim. Tepatnya pada tanggal 27 Maret 2024. Ternyata meskipun baru disahkan tahun 2024, kurikulum ini sudah diterapkan di banyak sekolah sejak tahun 2021. Menurut Bapak Nadiem Makarim, ide utama dari kurikulum Merdeka sendiri yaitu bertujuan untuk membuat guru dan murid menjadi senang belajar. Tujuan besarnya adalah menciptakan sistem pendidikan yang berpusat pada murid dengan pembelajaran yang fleksibel, esensial, dan kontekstual. Kurikulum ini juga menjadi bagian dari visi besar transformasi pendidikan, yang mana melalui Merdeka Belajar. Nah, agar sekolah bisa menumbuhkan kompetensi dan juga karakter murid sebagai pelajar sepanjang hayat. Jadi, dapat saya tangkap bahwa kurikulum Merdeka ini menempatkan murid sebagai subjek utama, yang artinya kebutuhan belajar, minat, potensi, dan juga latar belakang murid ini menjadi titik tolak perencanaan dan juga pelaksanaan pembelajaran. Pak Nadiem sendiri tadi juga menyinggung tentang pembelajaran yang fleksibel, esensial, dan kontekstual, yang dapat saya artikan bahwa kurikulum ini menggunakan pendekatan yang menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan, dengan minat, serta kondisi masing-masing murid yang akan diajar. Dan juga pendekatan ini berfokus pada penguasaan kompetensi inti, yang mana benar-benar penting, serta mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata, yang dekat dengan kehidupan murid tersebut. Jadi, menurut saya, pendekatan ini membantu murid belajar secara lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kurikulum Merdeka ini lahir dari ide dasar bahwa pendidikan di Indonesia itu terlalu kaku, terlalu padat, dan juga kurang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Oleh karena itu, kurikulum ini ingin membebaskan baik guru maupun siswanya untuk menyesuaikan pembelajaran yang sesuai konteks lokal dan juga kebutuhan siswa serta minat mereka. Jadi, dengan fakta yang tadi, saya bisa katakan bahwa kurikulum Merdeka ini punya potensi besar, yang mana untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kurikulum ini menggeser pendekatan lama yang terlalu menekankan pada hafalan, menjadi sistem yang lebih memanusiakan proses belajar, yang mana guru diberi ruang untuk lebih kreatif menyusun pembelajaran, sedangkan siswa tidak lagi diberikan materi yang padat, tetapi diajak untuk belajar secara mendalam dan bermakna. Pendekatan ini tidak hanya mendukung aspek kognitifnya saja, tetapi juga karakter, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Proyek ini sendiri memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan nilai-nilai gotong royong, kemandirian, berpikir kritis, dan juga keberagaman dalam bentuk kegiatan nyata.
Seperti contohnya yaitu membuat produk, melakukan kegiatan sosial, ataupun meneliti isu-isu lingkungan. Jadi, menurut saya sekali lagi ini lebih relevan dengan kehidupan mereka di masa depan daripada K13. Oke, kenapa saya merasa kurikulum Merdeka itu lebih baik atau lebih relevan daripada kurikulum 2013? Karena ada beberapa perbedaan dasar yang sangat penting. Yang pertama, dari kerangka dasarnya, K13 sendiri itu hanya berlandasan pada tujuan sistem pendidikan nasional dan juga standar nasional pendidikan. Sementara kurikulum Merdeka ini juga berlandasan pada dua hal tersebut. Ditambah lagi, fokus utama dari Kurmer ini pengembangan profil pelajar Pancasila atau P3, yang artinya ada penguatan nilai-nilai karakter sebagai inti pendidikan. Yang kedua, dari segi struktur kurikulumnya, K13 mengatur jam pelajaran itu cenderung kaku, berbeda dengan Kurmer yang mengatur jam pelajaran itu secara relevan, sehingga sekolah lebih bebas mengatur waktu pembelajaran yang sesuai konteks lokal dan juga kebutuhan siswa tersebut. Yang ketiga, pada pendekatan pembelajarannya, di mana K13 ini menekankan pendekatan saintifik yang sama semua untuk semua mata pelajaran. Di sisi lain, kurikulum Merdeka justru mendorong pembelajaran yang aktif. Baik dari segi penilaiannya juga, K13 menggunakan 3 aspek, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang sayangnya, pendekatan itu sering membuat beban administrasi jadi tinggi bagi guru-guru. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih menekankan penilaian formatif yang berbasis proyek nyata, sehingga lebih relevan dengan dunia nyata dan juga perkembangan siswa tersebut. Oke, terakhir yaitu soal RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di K13 sendiri, RPP itu cenderung generik dan juga tidak memperhatikan latar belakang siswa. Berbeda dengan di kurikulum Merdeka, yang mana RPP ini diganti menjadi modul ajar atau RPP+, yang menyertakan profil siswa sebagai dasar perencanaan dari pembelajaran itu. Jadi, pembelajaran tersebut lebih personal dan juga bermakna bagi siswanya. Menurut saya pribadi, dari perbandingan ini, jelas kurikulum Merdeka memberikan lebih banyak ruang bagi kreativitas guru dan juga potensi siswa tersebut. Melihat semua fakta itu dan perubahannya, saya secara pribadi menyambut baik kurikulum Merdeka. Meskipun kita tahu bersama bahwa masih ada tantangan dari kurikulum Merdeka itu sendiri, seperti ketimpangan sumber daya antar sekolahnya, ataupun pelatihan guru yang belum merata, bahkan minimnya literasi digital di beberapa daerah. Akan tetapi, saya tetap percaya bahwa arah kebijakan ini sudah benar. Kurikulum Merdeka ini adalah upaya untuk mendekatkan pendidikan kepada anak, bukan anak yang dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem tersebut. Jadi harapan saya, pemerintah terus konsisten dalam melakukan pendampingan, pelatihan, dan juga evaluasi, yang mana harus adil dan juga menyeluruh, sehingga implementasi kurikulum Merdeka ini tidak hanya berhasil di kota-kota besar, tetapi juga bisa sampai di pelosok-pelosok daerah atau di 3T. Karena pada akhirnya pendidikan itu bukan hanya soal kurikulum, tetapi juga tentang manusia dan bagaimana kita sebagai guru membimbing siswa kita agar menjadi masyarakat yang bisa berguna untuk masa depan. Oke, sekian opini dari saya tentang kurikulum Merdeka. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.